Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak dengan Bapak. Kali ini kita akan membahas materi fikih kelas 5 pertemuan pertama di tahun ajaran 2020-2021 tentang bersuci dari haid. Apa aja yang akan kita bahas dalam materi ini? Yang pertama, kita akan bahas pengertian haid, kemudian waktu keluarnya darah haid, hal-hal yang dilarang ketika haid, hukum bersuci setelah haid, dan tata cara bersuci. Pengertian haid. Haid menurut bahasa artinya aliran atau sesuatu yang mengalir, sedangkan menurut istilah adalah darah yang keluar dari rahim perempuan pada waktu-waktu tertentu. Darah haid bukanlah termasuk darah penyakit atau darah istihadah atau darah yang keluar setelah melahirkan, melainkan darah yang keluar secara rutin setiap bulan dengan waktu-waktu tertentu. Darah haid juga disebut dengan darah kotor. Ciri-ciri darah haid. Ciri-ciri darah haid yang pertama berwarna kehitam-hitaman, dan seseorang perempuan apabila telah mengalami haid, maka darah haid tersebut akan keluar secara rutin setiap bulannya. Waktu keluarnya darah haid. Kapan sih waktu keluarnya darah haid? Darah haid keluar minimal 1 hari 1 malam atau 24 jam, dan paling lama 15 hari 15 malam. Namun pada umumnya darah haid keluar 6 hari atau 7 hari atau 1 minggu. Kemudian bagaimana kalau darah haid atau darah yang keluar dari rahim perempuan melebihi 15 hari? Kita bahas. Ada 2 jenis darah yang keluar yang melebihi batas waktu. Yang pertama, apabila darah keluar melebihi 15 hari, maka darah yang keluar adalah darah penyakit atau sering disebut dengan darah istihadah dan perlu diperiksakan. Kemudian yang kedua, darah dari seorang perempuan yang setelah melahirkan atau yang disebut dengan darah nifas. Hal-hal yang dilarang perempuan haid apa aja? Yang pertama, perempuan yang sedang haid itu dilarang sholat, kemudian puasa, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah, tawaf atau mengelilingi Ka'bah dilarang, menyentuh mushaf, bercerai, iktikaf di dalam masjid atau berdiam diri dalam masjid, jima atau hubungan suami istri. Inilah hal-hal yang dilarang perempuan yang sedang melakukan haid atau yang sedang haid. Kemudian hukum bersuci setelah haid. Hukum bersuci setelah haid bagi seorang perempuan adalah wajib, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya Rasulullah SAW berkata kepada Fatimah binti Abu Hubais, apabila datang haid, hendaklah engkau tinggalkan sholat, dan apabila habis haid, hendaklah engkau mandi kemudian sholat. Hadis riwayat Bukhari. Apa saja sih yang mengharuskan kita wajib melakukan mandi wajib? Atau apa saja sih yang mengharuskan kita untuk melakukan mandi wajib? Ada beberapa hal yang mengharuskan kita melakukan mandi wajib selain perempuan yang baru selesai masa haid. Yang pertama, mimpi basah atau keluar mani bagi laki-laki. Kemudian selesai nifas bagi perempuan yang baru melahirkan. Selesai jima atau hubungan suami istri. Dan yang ketiga, selesai keluar haid. Kemudian tata cara mandi wajib. Tata cara melakukan mandi wajib setelah selesai keluarnya darah haid bagi perempuan dibagi menjadi 2, yaitu fardunya mandi dan sunahnya mandi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah fardunya mandi. Fardunya mandi wajib ada 3. Yang pertama, niat mensucikan diri dari hadas besar atau keluarnya darah haid. Yang kedua, menyiramkan air ke seluruh anggota tubuh sampai merata. Kemudian yang ketiga, mengalirkan air ke jari-jari dan rambut, artinya menyiramkan air dari ke seluruh badan dari atas
rambut sampai ke ujung kaki, dan semua harus terkena air. Adapun sunahnya mandi, yang tadi kita berbicara tentang wajibnya mandi, sekarang kita berbicara sunahnya mandi. Adapun sunahnya mandi wajib, diantara yang pertama membaca basmalah bersamaan dengan niat. Kemudian yang kedua, membersihkan kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke dalam air. Dibersihkan telapak tangan pakai air yang mengalir. Menghilangkan kotoran yang ada di anggota badan. Kalau terkena najis atau apa, kita bersihkan dulu pakai air. Membersihkan kemaluan atau istinja, dicuci. Berwudu dengan sempurna sebelum mandi. Jadi kita disunahkan untuk wudu dengan sempurna sebelum mandi. Kita wudu dulu. Setelah kita membaca basmalah dengan niat, kita membersihkan telapak tangan, kemudian menghilangkan beberapa kotoran atau yang menempel di badan, maka kita berwudu sebelum mandi. Mencelupkan kedua tangan ke dalam air dan siramkan air ke akar-akar rambut kepala. Disiram sambil dibelai-belai. Menyiramkan air kepala sebanyak 3 kali dan menghulurkan ke seluruh tubuh. Jadi disunahkan itu menyiramnya setiap 3 kali. 3 kali diratakan ke seluruh tubuh. Tidak meminta tolong kepada orang lain kecuali uzur dan mendahulukan anggota badan sebelah kanan. Jadi disiram ke seluruh tubuh, bagian kanan yang kita utamakan, baru bagian yang kiri. Dan tidak meminta tolong kepada orang lain kecuali uzur. Uzur itu kepepet. Tidak berbicara kecuali ada kebutuhan. Jadi ya mandi diam, jangan sambil ngobrol atau sambil nyanyi, tidak boleh. Mandi di tempat yang tidak terkena percikan air mandi. Tata cara mandi wajib, yang pertama membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca niat, berwudu sebelum mandi. Siramkan air ke seluruh badan, dimulai dari bagian kanan lalu di bagian kiri. Gosok seluruh tubuh sebanyak 3 kali, masing-masing 3 kali, kanan dulu 3 kali, kiri dulu 3 kali. Pastikan air membasuh ke semua bagian kulit, menyela rambut, bulu-bulu tebal agar kulit terbasuh. Jika menyentuh kemaluan saat mandi, berwudu kembali di akhir mandi. Kemudian bagaimana sih Pak niatnya mandi wajib setelah haid? Nah, kita pelajari bersama. Nanti khusus anak-anak perempuan wajib apal nih. Bagaimana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu husla lirafu'il hadasil akbari minal haidi fardalillahi ta'ala, yang artinya aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari haid, fardu karena Allah ta'ala. Nah, demikian ulasan mengenai tentang haid. Nah, sekarang kita masuk ke latihan ulangan. Ulangan ini nanti dikerjakan di kertas 1 lembar, kemudian jangan lupa diberi nama lengkap, kelas, mata pelajaran. Dikumpul ketika nanti kita bertemu. Nanti akan Bapak informasikan lagi melalui lewat WA. Soal ini ada 3 dan berbentuk isai. Anak-anak boleh meminta bantuan kepada orang tua atau kakaknya yang dianggap mampu. Soalnya apa aja Pak? Yang pertama, ada berapakah apa perbedaan dari darah haid dengan darah nifas? Tadi di depan sudah Bapak jelaskan atau sudah kita pelajari bareng. Perbedaan dari darah haid dengan darah nifas. Darah haid itu apa? Darah nifas itu apa? Kemudian soal yang kedua, sebutkan larangan bagi perempuan yang sedang haid. Larangannya apa aja? Dan yang ketiga, sebutkan ciri-ciri darah haid. Ini soal-soal yang harus anak-anak kerjakan di kertas 1 lembar dan besok dikumpul. Demikian ulasan dari Bapak. Apabila kurang jelas, anak-anak boleh menghubungi Bapak via WA yang sudah ada di grup. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.